Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Sandi. Saya dari jurusan Teknik Industri Unisuf Karyau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu tata letak fasilitas pabrik. Yang pertama yaitu tentang pengertian tata letak fasilitas pabrik. Tata letak fasilitas pabrik adalah suatu rancangan fasilitas menganalisis, membentuk konsep dan mewujudkan sistem pembuatan barang atau jasa. Rancangan ini pada umumnya digambarkan sebagai rancangan lantai, yaitu satu susunan fasilitas fisik, perlengkapan, tanah, bangunan, dan sarana lainnya. Untuk mengoptimalkan hubungan antara petugas pelaksana, aliran barang, aliran informasi, dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha secara ekonomis dan aman. Kemudian yang kedua yaitu ada ruang lingkup perancangan tata letak fasilitas pabrik. Pekerjaan perancangan tata letak seringkali hanya berhubungan dengan perencanaan yang cermat dan terinci tentang susunan peralatan produksi. Sedangkan perencanaan hanya merupakan salah satu tahap saja dari suatu rangkaian kegiatan yang sangat luas, yang saling berhubungan dan yang secara keseluruhan membentuk kegiatan perancangan tata letak fasilitas pabrik. Ruang lingkup pekerjaan perancangan tata letak fasilitas pabrik mencakup satu kajian yang cermat paling tidak dari bidang-bidang berikut ini. 1. Pengangkutan, 2. Penerimaan, 3. Gudang bahan baku, 4. Produksi, 5. Perakitan, 6. Pengemasan dan pengepakan, 7. Pemindahan barang, 8. Pelayanan pegawai, 9. Kegiatan produksi penunjang, 10. Pergudangan, 11. Pengiriman, 12. Perkantoran, 13. Fasilitas, 14. Bangunan, 16 lokasi, 17 keamanan, dan 18 adalah buangan. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis tata letak pabrik, yaitu yang pertama proses tata letak atau proses layout. Penyusunan tata letak pabrik tipe ini adalah berdasarkan proses pengerjaan yang sama, di mana mesin-mesin atau peralatan yang sama terletak pada suatu daerah, misalnya mesin bor dipasangkan pada antar ruang tersebut. Demikian juga dengan mesin-mesin dan peralatan lainnya. Kemudian keuntungan dari proses layout yaitu meningkatkan penggunaan mesin, alat serbaguna dapat digunakan, kemudian fleksibilitas dalam pelokasian personel dan peralatan. Keempat, kebutuhan material handling mesin. Yang kelima, sejenis dikurangi. 6. Penyebaran tugas tiap-tiap personel supervisi khusus dimungkinkan. Terus kekurangannya, pertama, meningkatkan kebutuhan material handling mesin yang berbeda. Kedua, kontrol produksi yang lebih rumit. Ketiga, meningkatkan jumlah barang yang dalam pengerjaan. Keempat, jalur produksi yang lebih panjang. Kelima, membutuhkan skill yang tinggi untuk menangani pekerjaan yang beragam. Kemudian selanjutnya itu ada produk tata letak atau product layout. Penyusunan pabrik tipe ini adalah berdasarkan urutan proses produksi, di mana mesin-mesin atau peralatan disusun menurut urutan proses. Dengan demikian, suatu pengerjaan akan diikuti oleh pengerjaan berikutnya, sesuai dengan urutan-urutan prosesnya. Keuntungan dari produk layout yaitu 1. Aliran produk lebih lancar dan sederhana. 2. Persediaan barang dalam proses cukup kecil. 3. Total produksi part per unit kecil. 4. Pengurangan material handling. 5. Tidak membutuhkan skill tinggi dari operator. 6. Pengendalian produksi lebih sederhana. 7. Penggunaan mesin serbaguna dimungkinkan. Kekurangan dari produk layout yaitu 1. Investasi awal yang cukup tinggi. 2. Produk desain berubah dikarenakan layout menjadi mutlak. 3. Dibutuhkan general supervision. 4. Mesin macet dapat menghentikan jalur produksi. 5. Stasiun yang lambat menyebabkan penumpukan part. Kemudian ada analisa lokasi pabrik. Analisa lokasi pabrik adalah tempat kedudukan di mana pabrik berada. Letak geografis suatu pabrik mempunyai pengaruh yang besar terhadap sistem produksi yang ekonomis. Ini karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tata letak mesin dan fasilitas pabrik. Lokasi pabrik yang baik dengan sendirinya akan menyumbang banyak dalam usaha-usaha meminimumkan biaya. Lokasi pabrik yang baik akan menghasilkan biaya transport, biaya produksi, dan biaya distribusi barang jadi yang relatif kecil. Faktor pertimbangan memilih lokasi pabrik. Sehubungan dengan masalah pemilihan lokasi pabrik, sebenarnya akan terdapat sekian banyak faktor yang akan mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik. Secara teoritis, seluruh faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik dapat dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu
Yang pertama, faktor utama dalam memilih pemilihan lokasi pabrik. Yang dimaksud dengan faktor utama dalam konteks ini adalah faktor-faktor yang pasti diperlukan oleh semua jenis industri. Adapun yang termasuk dalam faktor utama yaitu: 1. Kedekatan dengan lokasi sumber bahan baku, kedekatan dengan lokasi pasar produk perusahaan. 3. Ketersediaan fasilitas transportasi. 4. Ketersediaan tenaga kerja. 5. Ketersediaan pembangkit tenaga. Kemudian kedua, ada faktor bukan utama, yaitu pertama, rencana masa depan pabrik. Kedua, kemungkinan perluasan perusahaan. Ketiga, kemungkinan perluasan kota. Keempat, fasilitas pelayanan mesin dan peralatan produksi. Kelima, fasilitas pembelanjaan perusahaan. Keenam, terdapat persediaan air. Ketujuh, perumahan dan fasilitas-fasilitas lainnya. 8. Biaya tanah dan gedung. 9. Peraturan pemerintah daerah setempat. 10. Sikap masyarakat setempat. 11. Iklim. 12. Keadaan tanah. 13. Keadaan lingkungan. Tujuan layout yang baik. Tujuan yang harus dicapai dengan menyusun suatu layout yang baik antara lain yaitu: pertama, mengurangi jarak pengangkutan material dan produk yang telah jadi sehingga mengurangi material handling. Kedua, memperhatikan frekuensi arus pekerjaan. Ketiga, memudahkan ruangan gerak yang cukup di sekeliling setiap mesin untuk dapat direparasi dengan mudah. Mengurangi ongkos produksi karena kos ditekan seoptimum mungkin. Kelima, mempertinggi keselamatan kerja sehingga keamanan bekerja terjamin. Keenam, memberikan hasil produksi yang baik. Ketujuh, memberikan servis yang baik bagi konsumen. Kelapan, mengurangi capital investment. 9. Mempertinggi fleksibilitas untuk memungkinkan menghadapi permintaan perubahan. 10. Memperbaiki moral si pekerja. 11. Dapat mengurangi working sehingga minimum. Ke-12, mengurangi delay atau keterlambatan dalam pekerjaan. Ke-14, dapat mengadakan pengawasan yang lebih baik. Ke-15, maintenance lebih mudah dilakukan. 16, mengurangi manufacturing cycles atau waktu produksi. Tata letak fasilitas berdasarkan kelompok produk atau disebut product family atau grup teknologi. Layout merupakan tata letak yang didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen yang dibuat. Dalam hal ini, pengelompokan tidak didasarkan pada kesamaan jenis produk akhir, tetapi dikelompokkan berdasarkan langkah pemrosesan, bentuk, mesin, atau peralatan yang dipakai. Jadi secara singkat, grup teknologi layout merupakan gabungan dari fix and process layout. Grup teknologi merupakan metode untuk mengolah entitas yang mirip komponen, proses, tools, dan lainnya untuk mengurangi kompleksitas manufaktur dan cara membagi sistem manufaktur menjadi submanufaktur dalam bentuk sel. Kemudian bill of material. Bill of material dapat diartikan sebagai rangkaian struktur dari komponen. Komponen tersebut merupakan komponen yang digunakan untuk produksi suatu barang jadi. Hal ini disesuaikan dengan master production scheduling. Dengan kata lain, BOM merupakan daftar atau list bahan-bahan, material, atau komponen yang dibutuhkan dalam suatu produksi. Bahan-bahan tersebut dibutuhkan untuk dirakit, dicampur untuk membuat suatu produk akhir. Yang ketiga, itu ada analisis break-even point. Break-even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Sering pula disebut cost, profit, volume, dan analisis. Tujuan dari analisis break-even point yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi berapakah suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.